Terima kasih, jumpa kembali di channel Edukasi 19. Kita lanjutkan kembali kisah sedih dan mengharukan dua remaja yang dilanda cinta terpisahkan karena tugas negara. Simak dan saksikan tayangannya berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar senantiasa bisa memberikan hiburan yang menarik serta mempunyai nilai positif. Maaf, aku telah membuat kalian khawatir. Satria menunduk. Ia terlihat amat menyesal. Tak apa kawan. Yang terpenting sekarang kau telah kembali ke sini. Mereka bertiga bercengkerama untuk menghilangkan semua kerinduan yang selama ini dirasakan. Walau rasa cemburu sedikit menghampiri Arya kala melihat Satria dan Asri, akan tetapi ia teps itu semua. Jika orang yang ia sayangi bahagia, maka ia akan ikut bahagia. Namun tiba-tiba sebuah hal yang tak diinginkan terjadi. Duar, dentuman keras terdengar. Ternyata itu adalah suara bom yang dijatuhkan oleh Belanda tepat pada tengah malam hari itu. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Asap akibat ledakan tadi mengepul. Pandangan mata menjadi kabur. Tentara Belanda melakukan penyerangan dari segala penjuru. Semua orang berhamburan keluar dari rumahnya berusaha menyelamatkan diri. Situasi semakin tak terkendali. Asri, sebaiknya kau cepat lari dari sini, pinta Arya. Tapi, aku tak mungkin meninggalkan kalian berdua, rengek Asri. Tidak, kau tidak harus sendiri. Satria, bawa Asri pergi dari sini biar aku yang melindungi kalian. Arya menyiapkan senapan di tangannya. Tapi Arya, kau bisa mati konyol, tolak Satria. Tenang, itu tak akan terjadi, cepat pergi, teriak Arya. Duar-duar, Arya menembak tentara Belanda yang tiba-tiba muncul dari belakang. Satria menarik tangan kanan Asri dengan paksa. Mas, aku tak mau meninggalkan Arya di sini, tolak Asri. Aku tak apa, pergi. Suara Arya terputus. Hujaman peluru tepat mengenai jantungnya. Ia tertembak dari belakang. Dalam keadaan seperti itu Arya masih bisa berbalik dan kemudian menembaki tentara Belanda. Teriak Arya seraya mengarahkan senapannya ke segala penjuru. Arya, Asri juga ikut berteriak. Matanya kembali basah. Ia tak tega melihat keadaan Arya yang sempoyongan dengan darah di dadanya. Namun Arya masih bisa mengangguk dan tersenyum ke arah Asri. Satria terus menahan tubuh Asri agar tidak kembali ke sana. Ia tahu nyawa Arya tak mungkin tertolong lagi. Asri, kita harus pergi, pinta Satria. Tapi Mas, tak ada tapi, aku tak ingin kau terluka. Satria berteriak. Suara tembakan yang terus menderu membuat mereka sedikit kesulitan berkomunikasi. Mas, awas, Asri mendorong Satria sampai jatuh. Duar, Asri tertembak oleh pasukan Belanda. Tubuhnya terhempas ke tanah. Darah mengucur dari dadanya. Asri, teriak Satria. Satria langsung mengarahkan senapannya kepada penembak Asri. Dengan sekali bidikan tentara Belanda itu terjatuh. Satria menghampiri Asri yang sudah terkulai lemas di tanah. Ia angkat kepalanya dan meletakkannya di pangkuannya. Sri, kenapa kau menolongku tadi? Kita baru saja bertemu tapi sekarang. Ungkap Satria diselingi dengan isak tangis. Tak apa Mas, aku ikhlas menolongmu. Seperti Mas Arya menyelamatkanku. Ia telah menyelamatkanku sebanyak 2 kali. Jadi kenapa aku harus menolak kesempatan untuk menyelamatkanmu Mas? Asri berujar dengan pelan. Bukan hanya pelan, suaranya lebih mirip sebagai bisikan. Asri pergi dengan senyuman di bibir. Wajahnya nampak tenang dan tak terlihat guratan kekecewaan sedikitpun. Penantiannya telah usai. Ia telah bertemu dengannya kembali. Meski sangat singkat, itu sudah cukup baginya. Satria terus menangis malam itu.
Sampai-sampai ia tak menyadari ia sudah terkepung oleh tentara Belanda. Angkat tangan, perintah pasukan Belanda. Satria tetap duduk di situ dan tak bergeming sedikitpun. Ribuan tembakan meluncur dari senapan para tentara Belanda mengenai tubuh Satria. Namun ia tetap di situ, duduk dan memeluk tubuh Asri yang sudah tak bernyawa lagi. Bom yang dijatuhkan tentara Belanda bagaikan kembang api di malam itu, menutup kisah tragis cinta mereka. Cinta tak harus memiliki. Penantian panjang juga tak selalu berujung manis. Tapi bukan berarti kita harus berhenti mencinta karena cinta adanya di hati bukan di raga. Setidaknya sekali rasa itu pernah hadir, jiwa ini kan tenang kala menghadap ilahi meski ruh telah pergi, meski cinta tak diraih lagi. Terima kasih telah mengikuti alur cerita sampai akhir kisah cinta di channel Edukasi 19. Semoga cerita ini menjadikan hiburan atau teman dikala kita bersantai dan semoga mempunyai nilai positif. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.